7 Desember 1941, terjadi serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang terhadap Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menjadi penanda bahwa Jepang mendeklarasikan perang terhadap Amerika dan memulai awalnya Perang Asia Timur Raya atau yang dikenal dengan Perang Asia Pasifik. Sejak saat itu, Jepang mulai aktif menginvasi negara-negara di Asia, terutama yang berada di wilayah Asia Tenggara, yang saat itu berada di wilayah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Belanda. Invasi yang dilakukan oleh Jepang itu berasal dari dua arah. Yang pertama dari daratan Tionghoa, dimulai dari Indochina, Myanmar, lalu ke Semenanjung Malaya, dan untuk pertama kalinya nanti Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan, sekarang di daerah Kalimantan Utara. Lalu dari arah Pasifik itu dari Kepulauan Maluku, lalu ke arah Sulawesi dan arah Papua, dan nanti akan terus berlanjut ke arah Nusa Tenggara. Pertempuran Tarakan terjadi pada tanggal 11 hingga 12 Januari 1942, sehari setelah Kekaisaran Jepang mendeklarasikan perang terhadap Kerajaan Belanda. Meskipun Tarakan hanya sebuah pulau berawa kecil di sebelah timur Laut Borneo, fasilitas 700 sumur minyak, kilang, dan pangkalan udara menjadikan pulau ini salah satu tujuan penting bagi Jepang dalam Perang Pasifik. Pertempuran Laut Jawa adalah pertempuran laut yang utama dalam kampanye Pasifik selama Perang Dunia II. Angkatan Laut Sekutu mengalami kekalahan telak di tangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada tanggal 27 Februari 1942 dan dalam aksi-aksi sekunder selama beberapa hari berturut-turut. Komandan American British Dutch Australia Command atau ABDA, Laksamana Karel Doorman, terbunuh. Buntut dari perang itu termasuk beberapa aksi kecil di sekitar Jawa, termasuk pertempuran Selat Sunda yang lebih kecil namun berarti. Ini merupakan pertempuran permukaan terbesar sejak pertempuran Jutlandia dalam Perang Dunia I. Pertempuran Laut Jawa kedua adalah aksi Angkatan Laut terakhir bagi kampanye Hindia Belanda pada tahun 1942 yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1942, 2 hari setelah Pertempuran Laut Jawa pertama. Pertempuran ini menjadi saksi perginya kapal-kapal sekutu terakhir dari perairan di sekeliling Pulau Jawa, memungkinkan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menyempurnakan penaklukannya atas Hindia Belanda yang tak terhindarkan. Pertempuran ini juga menyebabkan kapal cruiser dari Angkatan Laut Inggris HMS Exeter yang dikomandoi oleh Kapten O.L. Gordon tenggelam. Setelah kekalahan di Laut Jawa dan kekalahan di daratan seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang dan Belanda menandatangani perjanjian Linggarjati yang isinya mengatakan bahwa Belanda pergi dari Hindia Belanda dan menegaskan kedudukan Jepang di kawasan Hindia Belanda. Dengan ditandatangani perjanjian Linggarjati, maka secara resmi Jepang menyatakan diri ikut berpartisipasi dalam Perang Dunia II melawan pasukan sekutu. Nah, dengan kedatangan Jepang di Indonesia itu disambut baik oleh rakyat Indonesia sendiri, di mana mereka menganggap bahwa Jepang adalah pembebas dari penjajahan Belanda. Oleh sebab itu dalam hal kampanye ya, Jepang melancarkan propaganda, yaitu propaganda 3A yang kita kenal dengan 3 slogan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, pada tanggal 29 Maret 1942 gerakan 3A ini didirikan dan pelopornya adalah Shimizu Hitoshi. Ketua gerakan 3A ini dipercayakan oleh Mr. Samsudin.
Namun, gerakan 3A tidak berhasil dijalankan karena dianggap tidak berasal dari gerakan murni pribumi. Nah, untuk mengganti gerakan tersebut, maka dibentuklah Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat Putra, yaitu organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan Putra adalah untuk memujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Pada bidang sosial, Jepang menerapkan stratifikasi sosial di mana penduduk Jepang berada di posisi paling atas, namun penduduk pribumi berada di atas orang-orang Eropa dan Asia Timur lainnya. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang untuk melawan pasukan sekutu. Untuk mempercepat produksi perang dalam hal mendukung Jepang di Perang Asia Timur Raya, Jepang melakukan kegiatan pekerja paksa yang disebut dengan romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943, pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi romusa. Untuk meyakinkan rakyat pribumi terhadap kegiatan romusa ini, Jepang melakukan propaganda, yakni dengan menjadikan Insinyur Soekarno sebagai model romusa agar tercipta propaganda bahwa kegiatan romusa ini adalah tindakan untuk mempercepat kemenangan Jepang terhadap pasukan sekutu. Namun tentunya dengan semakin lamanya Jepang berada di Indonesia, maka semakin hari semakin lunturlah kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Jepang dan menganggap bahwa Jepang sama saja dengan Belanda. Maka dari itu penjajah Jepang tidak terlepas dari pemberontakan dan perlawanan rakyat. Nah, beberapa pemberontakan dan perlawanan rakyat, yang pertama adalah peristiwa Cat Pileng di Aceh pada 10 November 1942. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh seorang ulama muda, Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Pileng, Lok Sumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama untuk mendukung Jepang itu tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Dengan pernyataan sederhana dan seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lok Sumawe. Begitu juga dengan serangan kedua. Namun pada serangan ketiga, Jepang berhasil menguasai Cot Pileng dan berhasil membakar masjid. Sementara pemimpin pemberontakan Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang melaksanakan sholat. Lalu selanjutnya ada perlawanan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna, Tasikmalaya. Nah, Singaparna, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Sekirei. Upacara Sekirei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti itu, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944,
Kiai Zainal Mustafa harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Perlawanan juga terjadi di Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh tentara PETA atau pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun September 1944, dikeluarkan sebuah janji yang dikatakan oleh Jenderal Kuniaki Koiso, Perdana Menteri Jepang yang menggantikan Jenderal Hideki Tojo. Nah, janji ini dikenal dengan janji Koiso, yaitu pernyataan politik yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang pada tanggal 7 September 1944 yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal ini disampaikan di dalam sidang istimewa Teikoku Ginkai ke-85 di ibu kota Kekaisaran Jepang, Tokyo. Nah, menindaklanjuti janji dari Koiso tersebut, maka pada 1 Maret 1945 dibentuklah badan yang dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokurushi Junbei Chosakai. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang agar bangsa Indonesia mampu menyusun apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, badan ini dibentuk untuk wilayah Jawa dan Sumatera saja. Untuk wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, atau wilayah Indonesia Timur yang dikuasai oleh Angkatan Laut itu tidak dibentuk badan serupa. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbei Ginkai, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Pada 15 Agustus 1945, di atas kapal USS Missouri, Kaisar Hirohito menandatangani penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu dan menjadi akhir dari Perang Asia Pasifik. Sejak saat itu, wilayah jajahan Jepang diserahkan kepada pihak sekutu. Menurut Perjanjian Wina tahun 1942, maka wilayah Hindia Belanda di Sumatera dan Jawa diserahkan tanggung jawabnya kepada Lord Mountbatten sebagai komandan tertinggi sekutu di Asia Tenggara, sedangkan wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur dipegang oleh Australia. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu yang didapat golongan muda langsung direspon cepat agar pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dipercepat. Namun terjadi konflik karena ketidaksepahaman antara golongan tua dan golongan muda, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Pada malam hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Sedikit informasi tentang Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dia adalah komandan penghubung antara Angkatan Laut Jepang dan Angkatan Darat Jepang di wilayah Indonesia. Nah, Tadashi Maeda bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia dan menganggap bahwa pengorbanan rakyat Indonesia terhadap Jepang dalam perang Asia Pasifik itu pantas diganjar dengan bantuan-bantuan untuk memerdekakan diri. Nah, dilaksanakannya pertemuan di rumah Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi adalah usulan dari Tadashi Maeda sendiri dengan jaminan bahwa dia akan menjamin keamanan dari orang dan kerahasiaan dari orang-orang tersebut.
Pada jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan sebagai tanda bahwa Indonesia telah lepas dari belenggu kolonialisme Jepang dan berdiri sebagai negara yang berdaulat dan mandiri. Proklamasi ini juga menandai akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia selama lebih kurang 3,5 tahun. Sekianlah video dari saya tentang penyelesaian penjajahan Jepang di Indonesia yang dimulai dari 1942 hingga 1945. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan penjelasan atau dalam berkata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.